Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hafsah Dania Rahma. Saya berasal dari kelas 11 B2. Di video kali ini saya ingin membuat video mengenai pemahaman saya terhadap mata pelajaran kimia, materi sifat-sifat kimia pada periodik unsur. Nah, untuk menguji pemahaman saya sudah menjawab 3 pertanyaan dari Ibu Pilih Kartini selaku guru pengajar mata pelajaran kimia di kelas 11 B2. Nah, baiklah, mari kita lihat sejauh mana pemahaman saya untuk menjawab ketiga soal ini ya teman-teman. Baiklah, soal pertama itu adalah bagaimana struktur atom dapat mempengaruhi sifat kimia suatu unsur. Nah, untuk melanjutkan pertanyaan ini, terdapat satu kata kunci, yaitu adalah sifat kimia. Nah, untuk menentukan sifat kimia, kita harus mengetahui dulu apa sih itu ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antar atom sehingga membentuk suatu senyawa. Nah, di kelas 10 kemarin kita sudah diajari 2 sifat kimia. Ini pada saat kelas 10 ya teman-teman, yaitu ada ikatan ion, yaitu ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron yang akan terjadi pada unsur logam dengan unsur non-logam. Lalu yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian elektron bersama-sama. Nah, biasanya ikatan ini akan terbentuk oleh unsur non-logam dengan unsur non-logam juga. Nah, lalu ada sedikit notes untuk kita bisa mendalami lagi untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu golongan 1, 2, 3 itu adalah golongan logam ya teman-teman ya, 1, 2, 3. Nah, golongan 1, 2, 3 ini biasanya dia melepas karena dia logam, jadi dia melepas teman-teman. Nah, untuk golongan 1 dia akan melepaskan 1 elektron, untuk golongan 2 dia akan melepaskan 2 elektron, dan untuk golongan ketiga dia akan melepaskan 3 elektron. Begitu pula untuk golongan 5, 6, 7. 5, 6, 7 itu termasuk golongan non-logam teman-teman. Nah, dia itu biasanya golongan non-logam ini akan menerima elektron, dan biasanya akan menerima elektron dari logam. Nah, untuk golongan 5 itu dia akan menerima 3 elektron, untuk golongan 6 dia akan menerima 2 elektron, dan untuk golongan 7 dia akan menerima 1 elektron. Nah, apabila kalian bertanya, loh golongan 4 dan 8-nya kemana? Untuk golongan 4 itu kita nggak bisa mengetahui dia itu ada di logam atau non-logam, termasuknya kemana. Kenapa? Karena golongan 4 itu adalah golongan metana yang isinya itu campuran teman-teman, jadi ada logam, ada non-logam. Nah, kalau golongan 8 kenapa tidak ada di sini? Karena golongan 8 itu adalah golongan gas mulia yang dimana konfigurasi elektronnya itu sudah stabil, jadi tidak perlu melepas atau menerima elektron kembali. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh soalnya untuk menentukan ikatan kimia tadi. Nah, jadi contoh soalnya yaitu saya menggunakan Mg dan Br yang memiliki atom 12 untuk magnesium dan atom 35 untuk bromin. Nah, di sini saya akan menggunakan konfigurasi dari Bohr, yaitu konfigurasi kulit, agar lebih mudah dan lebih gampang untuk dipahami teman-teman. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasinya terlebih dahulu. 12 magnesium itu akan kita konfigurasikan menjadi 2, 82, dan 35 bromin itu akan menjadi 2, 8, 18, dan 7. Nah, di sini sudah terlihat bahwa elektron valensi atau elektron terakhirnya untuk magnesium itu adalah 2, dan untuk bromin itu adalah 7. Sekarang kita lihat di atasnya. Katanya tadi apabila dia termasuk golongan 1, 2, 3 atau logam itu akan melepaskan 1, 2, 3 elektron juga. Nah, magnesium ini kan termasuk golongan 2 karena elektron valensinya itu 2 kan. Maka dia akan melepas 2 elektron. Kita tulis di sini melepas 2 elektron teman-teman. Nah, lalu untuk golongan 7 tadi disebutkan bahwa golongan 5, 6, 7 adalah non-logam dan akan menerima 321 elektron. Nah, karena dia golongan 7 maka dia akan menerima 1 elektron saja. Kita tulis juga dia menerima 1 elektron. Lalu kita tulis lagi magnesiumnya dan 2+. 2+ ini dari mana?
karena dia melepas 2 elektron, maka kita tulis 2 plus, teman-teman. Lalu untuk brominnya, karena dia menerima 1 elektron, maka kita tulis Br min. Lalu kita jumlahkan Mg2 plus ditambah Br min sama dengan Mg Br2. Nah, magnesium ini tadi kan kita sudah lihat ya, elektron valensinya itu 2. Itu adalah logam. Sedangkan bromin itu elektron valensinya adalah 7. Dan 7 itu adalah non logam. Nah, dari pengertian tadi, ion itu adalah ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron logam dan non logam. Jadi magnesium bromida ini adalah termasuk ikatan ion, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya saya menggunakan unsur sulfur dan fluorin. Nah, di sini sulfur itu nomor atomnya adalah 16 dan fluorin adalah 9. Nah, kita buat lagi konfigurasinya menggunakan konfigurasi kulit. 16 itu menjadi 286 dan fluor menjadi 27. Nah, sudah diketahui juga di sini bahwa elektron valensinya untuk sulfur itu adalah 6 dan untuk fluorin itu 7. Nah, tadi kita ingatkan kalau 6 itu berarti dia menerima 2 elektron. 7 juga menerima 1 elektron. Kita tulis kembali seperti ini ya, teman-teman. Lalu, kita tulis S2- karena dia menerima 2 elektron untuk sulfurnya, ditambah F- karena fluorin menerima 1 elektron, sehingga menghasilkan senyawa SF2 atau sulfur fluorida. Nah, karena dia sama-sama berada di ikatan non-logam, karena dia 6 dan 7 ya elektron valensinya, maka dia akan membentuk ikatan kovalen. Sesuai dengan pengertian ikatan kovalen, yaitu adalah ikatan yang terbentuk karena adanya unsur non-logam dengan non-logam juga. Maka kita dapat simpulkan bahwa mengapa struktur atom mempengaruhi ikatan kimia suatu unsur? Karena ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik atom yang interaksinya dilihat dari interaksi elektron valensinya, teman-teman. Makanya kita bisa mengetahui sifat kimia atau ikatan kimianya dari struktur atom tersebut. Nah, itulah penjelasan saya untuk nomor pertama. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor kedua. Pertanyaan nomor kedua ini memiliki pertanyaan yaitu sistem periodik dapat memprediksi sifat kimia suatu unsur. Nah, kita mengetahui bahwa tabel periodik itu adalah seperti ini ya teman-teman. Seperti ini bentuknya. Nah, sistem periodik dapat memprediksi suatu sifat kimia suatu unsur karena dia memiliki beberapa golongan, beberapa elemen di sini. Itu ada golongan 1A, golongan B, ini golongan A, dan ini ada golongan transisi dalam yang di bawah sini, teman-teman. Nah, untuk menentukan sifat-sifat kimia dari di sistem periodik unsur itu ada dua macam sifat kimia. Yang pertama adalah pionosa. Pionosa ini yaitu adalah singkatan dari P atau potensial atau energi ionisasi, lalu ada A yaitu afinitas elektron, lalu ada N yaitu negatif atau keelektronegatifan, lalu ada O yaitu oksidator, dan yang kedua ada Sa yaitu adalah sifat asam. Nah, untuk pionosa ini kita harus ingat kalau dia periode itu dia semakin bertambah, tapi kalau golongan dia akan semakin berkurang. Maksudnya seperti apa sih? Nih, kalau misalnya dia pionosa, yang sifat-sifat yang sudah saya sebutkan tadi, apabila dia periode itu dari kiri ke kanan, jadi dari sini ke sini itu dia akan semakin bertambah, teman-teman. Lalu kalau untuk golongan dari sini, dari atas ke bawah, maka dia akan semakin berkurang nilainya. Nah, lalu yang kedua itu ada loriba. Loriba ini adalah singkatan dari L yaitu logam. Golongannya akan semakin bertambah.
Lalu ada sedikit catatan teman-teman. Unsur-unsur ini, apabila unsur yang segolongan, sedikit kecoret. Apabila unsur yang segolongan, berarti segolongan itu dari atas ke bawah ya teman-teman, itu dia memiliki sifatnya yang agak mirip-mirip. Dan apabila dia dari kiri ke kanan suatu periode, maka dia memiliki sifat yang berubahnya lebih teratur daripada dari golongan seperti itu. Jadi begini cara menentukannya ya teman-teman. Kita lihat dari periode dan golongannya, kita mau cari apa, misalnya kita mau cari jari-jari. Nah, untuk penjelasan jari-jari, saya akan menjawab penjelasan tersebut di nomor ketiga. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor ketiga, yaitu bandingkan dan kontraskan sifat kimia antara unsur-unsur dalam satu golongan dan satu periode serta contoh spesifiknya. Nah, di sini karena saya baru sedikit paham, maksudnya saya lebih paham untuk menentukan sifat kimia jari-jari, maka di sini saya akan menggunakan sifat kimia jari-jari untuk mencari beberapa unsur ya. Nah, karena jari-jari ini kan tadi sudah dijelaskan di nomor kedua bahwa jari-jari ini adalah termasuk loriba, yang dimana periodenya itu berkurang, semakin berkurang, dan golongannya akan semakin bertambah. Nah, di sini saya punya unsur natrium dengan kalium. Natrium dengan kalium itu dia berada di satu golongan nih, ada di satu golongan ya, atas bawah. Nah, jadi saya akan konfigurasikan, yaitu ada 2, 8, 1 untuk natrium, jumlahnya 11 ya, dan kalium yaitu 2, 8, 8, 1 yang jadinya 19. Nah, yang mana sih jari-jari atom? Jari-jarinya adalah ini guys, garis yang sudah saya buat ini adalah jari-jari. Nah, tadi sudah dibilang kalau golongan itu akan semakin bertambah. Kita lihat kulitnya. Untuk 11 natrium itu kulitnya cuma ada 1, 2, 3. Sedangkan untuk kalium itu 1, 2, 3, 4. Maka dapat kita simpulkan bahwa jari-jarinya apabila dalam satu golongan maka semakin besar. Dibuktikan dari unsur K yang jari-jarinya kulitnya ada 4, sedangkan natrium ada 3, padahal mereka dalam satu golongan. Nah, jadi begitu teman-teman kausalnya dia dalam satu golongan. Lalu kita akan menjelaskan yang dalam satu periode. Yang untuk periode dengan golongan ini dia akan agak sedikit berbeda syaratnya ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menggunakan unsur kalium dengan kalsium. Nah, di sini kalium itu ada di periode 4 golongan 1 ya, ada di periode 4, dan kalsium juga ada di periode 4 teman-teman. Jadi mereka sebelahan, cuman beda golongan aja. Kalium itu nomor atomnya 19 dan kalsium itu nomor atomnya 20. Nah, kita konfigurasikan 19-nya 2881, untuk 20-nya 2882. Nah, kita lihat kan, kosannya kita lihat ya, ini kulitnya sama karena ada 4 kulit gitu, karena dia ada di satu periode, makanya dia sama. Nah, tapi bukan seperti itu cara melihatnya. Catatan lagi untuk menentukannya, apabila semakin besar muatan inti, maka gaya tarik inti atom akan semakin kuat. Nah, sehingga jari-jari atom akan semakin melemah. Nah, jadi kata kuncinya kita lihat saja, apabila dia semakin besar nih, ini inti atomnya atau 20-nya, maka dia akan semakin kuat gaya tarik menarik inti atomnya. Maka jari-jarinya ini akan semakin melemah, atau kulit luar ini akan semakin lemah. Maka dapat kita simpulkan bahwa periode itu dia semakin lemah guys jari-jarinya kalau dalam satu periode, karena ya gaya tarik menarik di inti atomnya semakin kuat, kulit luarnya malah semakin lemah karena tertarik oleh inti atom, sehingga jari-jari yang kecilnya sehingga kalsium memiliki jari-jari lebih kecil daripada kalium. Baiklah, sekian pembahasan saya untuk menjawab ketiga soal untuk mengetes sejauh mana pemahaman saya mengenai materi sifat-sifat kimia ini. Mungkin akan ada kesalahan
Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata dan salah pengucapan. Untuk selebihnya saya serahkan kepada kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.